잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Yova ya benar? Iya Bu. Mari silakan masuk Mbak. Mbak Yova mau duduk di sebelah mana? Di sini saja Bu. Silakan Mbak. Mbak Yova gimana kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Perkenalkan ya Mbak, nama saya Ulaysa Tinufus. Senang bisa bertemu dengan Mbak Yova. Iya Bu, nama saya Nada Yova Primawita. Senang juga bisa bertemu dengan Ibu. Ya Mbak, agar kegiatan hari ini dimudahkan dan dilancarkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak Yova tadi kesini naik apa Mbak? Naik motor Bu, Sama siapa? sama temen Bu. Oh, sama teman. Temannya sekarang ada di mana Mbak? Teman saya nunggu di kosannya Bu. Kebetulan kosannya juga deket dari sini. Oh begitu. Oke. Mbak Yova tahu konseling individual ini dari siapa Mbak? Saya tahu konseling individual ini tuh direkomendasikan oleh teman saya Bu. Temannya sudah pernah datang ke sini Mbak? Pernah Bu, Oh begitu. teman saya merekomendasikan katanya pelayanan Ibu sangat ramah. Wah, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yova karena telah memilih konselor dengan saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan cerita dari Mbak Yova. Iya Bu. Ya Mbak, Mbak Yova sudah pernah konseling individual sebelumnya? Belum pernah Bu. Belum ya, jadi ini baru yang pertama kali ya Mbak? Iya betul Bu. Oke baik, karena ini baru pertama kali, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang konseling individual ya Mbak. Konseling individual itu proses layanan bantuan yang diberikan oleh konselor profesional kepada klien atau konseli. Nah, saya di sini sebagai konselornya Mbak, dan Mbak Yova sebagai kliennya. Konseling ini dilakukan secara face to face tanpa ada paksaan dari siapapun Mbak, yang bertujuan untuk mengentaskan masalah, mengembangkan diri, serta memandirikan klien. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Kayaknya enggak Bu. Oke, saya akan lanjutkan ya Mbak. Dalam konseling individual ini terdapat beberapa asas yang harus kita ketahui Mbak Yova. Nah, asas yang paling utama dan yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan, yang artinya informasi apapun yang Mbak Yova ceritakan kepada saya akan merahasiakannya sebaik mungkin di sini, karena saya juga sudah bersumpah konselor Mbak, dan tidak mungkin saya akan membocorkan masalah Mbak Yova. Terus ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini saya sangat bersukarela untuk mendengarkan cerita dari Mbak Yova. Nah, apakah Mbak Yova juga sukarela datang ke sini dan bercerita dengan saya? Iya Bu, saya sangat sukarela sekali. Baik Mbak. Terus ada asas keterbukaan. Nah, asas ini tuh Mbak Yova harus terbuka dengan saya. Apapun yang ingin Mbak Yova ceritakan kepada saya, ceritakanlah Mbak. Mbak nggak usah malu-malu dan nggak usah ragu-ragu. Nah, lanjut ada asas kekinian. Asas kekinian itu masalah Mbak Yova di hari ini ataupun yang di masa lalu yang mungkin Mbak Yova yang masih mengganggu pikiran Mbak Yova di hari ini Mbak. Nah, yang terakhir itu ada asas kemandirian, yang artinya akhir penyelesaiannya atau keputusan akhirnya itu balik lagi ke tangan Mbak Yova sendiri. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak kayaknya Bu, sudah cukup. Oke, baik.
Jadi peran saya di sini itu sebagai konselor yang berusaha membantu Mbak Yova untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Mbak Yova sedang hadapi saat ini, Mbak. Baik Bu, tapi bener kan Bu, Ibu akan merahasiakan masalah ini? Ya Mbak, jangan khawatir. Insya Allah saya akan menjaga rahasia Mbak sebaik mungkin. Seperti yang sudah saya jelaskan tentang asas kerahasiaan sebelumnya, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Ya Mbak, baiklah kita mulai konselingnya ya Mbak. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Yova hadapi saat ini. Gimana ya Bu, akhir-akhir ini saya tuh merasa stres dan sedih. Ya, saya senang Mbak Yova sudah mempercayai saya untuk bercerita. Saya paham bahwa dengan perasaan Mbak Yova yang sekarang, apa yang ingin Mbak Yova bicarakan lebih lanjut? Saya tuh ngerasa sangat stres akhir-akhir ini karena tugasnya banyak banget Bu. Jadi Mbak Yova sekarang merasa stres karena tugasnya selalu datang begitu Mbak? Iya Bu. Bisa Mbak Yova jelaskan kepada saya hal apa yang membuat Mbak Yova itu merasa sedih belakangan ini, Mbak? Saya tuh gimana ya Bu, lagi ngerasa sedih, khawatir, dan takut gitu Bu. Baik Mbak, sudah berapa lama ya Mbak Yova merasakan hal yang seperti ini? Kira-kira udah 2 bulan terakhir sih Bu. Bisa Mbak ceritakan kepada saya nggak masalah apa yang membuat Mbak Yova itu merasa stres dan sedih? Semoga dengan Mbak Yova menceritakan kepada saya jadi lebih mengerti dan paham gitu tentang kondisi yang sedang Mbak Yova rasakan saat ini, Mbak. Jadi gini Bu, sejak 2 bulan belakangan ini tuh ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan Bu, dan juga ada ujian gitu. Jadi saya harus nyiapin materi saat ujian dan juga nyelesain tugas-tugas mingguan Bu. Terus ditambah IPK saya juga turun, jadi saya sedih Bu, dan saya juga gak tahu gimana ngadepinnya. Oke, baik Mbak. Terus? Saya sering ngerasa cemas sih Bu. Terkadang saya juga gak bisa tidurnya kalau malam. Saya juga jadi kurang termotivasi buat belajar karena saya ngerasa gak bisa ngimbangin semua tugas saya Bu. Apa yang terjadi saat Mbak Yova tuh merasa stres seperti itu? Saya tuh gimana ya Bu, jadi mudah marah dan gak fokus. Saya gimana ya Bu, jadi mudah marah dan gak fokus. Terkadang saya juga ngerasa gak mampu lagi Bu. Tidak mampu seperti apa yang Mbak Yova maksudkan itu? Gak mampu gimana ya, ketika saya harus ngerjain tugasnya, saya tuh kayak ngerasa kewalahan Bu, gak bisa ngerjainnya gitu sih Bu. Ya, apa yang membuat Mbak Yova itu kewalahan saat mengerjakan tugas-tugas gitu Mbak? Saya gak ada waktu lagi Bu, karena kan setiap hari tuh saya ingin ngerjain tugas tuh rasanya gimana ya, rasanya tuh mepet banget sama jadwal deadline-nya. Jadi saya harus ngerjainnya sebisa mungkin agar nggak ketinggalan banyak gitu Bu. Ya, memangnya apa yang Mbak Yova kerjakan sehari-hari sehingga Mbak Yova tuh merasa tidak ada waktu lain gitu Mbak? Jadi gini Bu, jadwal kuliah saya itu kan padat ya dan banyak gitu. Terkadang saya kuliah itu bisa dari pagi sampai sore Bu. Belum lagi jika saya harus kumpulan organisasi di kampus.
terkadang kumpulan organisasi itu kan malam ya Bu, habis isya lah kira-kira sampai jam 10 gitu, atau bahkan jam 11 malam. Nah, setelah pulang dari kumpulan itu, saya langsung tidur Bu, sehingga tugas-tugas kuliah saya itu jadinya ketunda dan akhirnya jadi numpuk. Karena sekarang kan lagi ada banyak kegiatan organisasi ya Bu di kampus. Jadi saya sangat stres sekali sama tugas-tugas ini Bu. Kadang saya juga sedih, nangis ketika ngerjain tugas tapi deadline-nya sebentar lagi. Memangnya Mbak Yova berperan penting ya dalam organisasi itu, sehingga Mbak Yova tuh tidak bisa meninggalkan kumpulan organisasi seperti itu, Mbak? Iya Bu, saya di organisasi itu jadi sekretaris. Ketika saya izin gak ngikutin kumpulan, saya selalu dicariin Bu sama ketuanya, sama teman-teman saya juga yang lain. Jadi saya ngerasa gak bisa dan gak enak juga buat ninggalin perkumpulan itu, karena kan saya juga punya tanggung jawab ya Bu di organisasi itu. Saya tuh harus ngelakuin ini dan itu Bu. Bagaimana keseharian Mbak Yova jika di hari libur kuliah, Mbak? Saya kuliah dari hari Senin sampai Jumat Bu. Nah, di hari Sabtu dan Minggu itu saya harus ngajar les anak-anak Bu. Di jadwal les itu kan waktunya sebenarnya pagi sama sore ya Bu. Tapi kadang ada anak-anak yang nggak bisa di waktu itu. Jadi saya kadang diminta waktunya untuk di jam siang atau di jam malam juga gitu. Saya juga ngerasa tuh pengen banget istirahat gitu Bu di hari libur kuliah, tapi rasanya kayaknya nggak bisa buat saya. Jadi saya harus mengerjakan tugas ketika ada waktu kosong, walaupun itu sedikit gitu Bu. Ya Mbak, saya mengerti apa yang Mbak Yova rasakan. Jadwal Mbak Yova itu lumayan padat juga ya Mbak? Iya Bu, saya sebenarnya gimana ya Bu, ngikutin organisasi kampus itu cuma ikut-ikutan temen aja Bu. Tapi ternyata pas makin kesini asik juga punya temen banyak. Saya ngerasa nggak kesepian gitu. Tapi apa adanya temen banyak itu ya Bu, jika tugas kuliah aja masih saya tunda. Apakah tugas kuliah Mbak Yova itu setiap hari selalu ada Mbak? Ada beberapa tugas yang setiap minggunya harus dikumpulin Bu. Tapi kan Bu, biasanya semakin hari itu atau semakin naiknya semester tuh tugas-tugas kuliah itu semakin banyak Bu. Saya tuh ngerasa kayak takut aja gitu dengan setiap kenaikan semester Bu, karena tugas-tugas yang nggak ada berhentinya. Memangnya apa sih yang membuat Mbak Yova itu yang membuat Mbak Yova takuti gitu setiap kenaikan semester gitu Mbak? Saya ngerasa takut itu gimana ya jika di semester depan tuh nggak ada perubahan buat saya Bu. Bagaimana Mbak Yova tuh bisa berpikir bahwa tindakan tersebut dapat berkaitan dengan semester selanjutnya untuk Mbak Yova gitu? Gimana ya Bu, karena waktu yang saya miliki ini sedikit loh Bu. Saya gunain waktu ini hanya untuk organisasi, les anak-anak. Belum lagi saya juga harus bantu orang tua saya jualan di rumah. Ya walaupun saya bantunya dikit-dikit sih Bu. Beban yang Mbak Yova alami saat ini terdengar cukup berat ya Mbak. Saya bisa merasakan betapa sulitnya situasi ini bagi Mbak Yova. Iya Bu. Lalu bagaimana dengan nilai IPK Mbak Yova?
Nilai IPK saya semester kemarin turun, Bu. Karena ya gimana, saya nggak ada waktu belajar. Sebenarnya ada sih, Bu. Tapi waktu belajar saya ini dibarengin apa ya, kayak bentrok gitu sama kegiatan saya yang lain. Jadinya saya nggak fokus. Dan saya juga mikir bakal optimal dalam belajar saya. Tapi ternyata masih belum optimal juga sampai sekarang. Terus apa perasaan Mbak Yova ketika pertama kali nih melihat nilai IPK Mbak Yova itu turun gitu, Mbak? Wah, rasanya campur aduk, Bu. Karena waktu itu sisa satu mata kuliah kan ya, yang belum muncul nilainya. Dan saya bener-bener ngerasa deg-degan, takut gitu, cemas, sedih, intinya campur aduk lah. Karena belum keluar semua nilainya itu. Iya. Lalu Mbak Yova merasa kecewa tidak dengan diri Mbak Yova sendiri gitu ketika IPK Mbak Yova tuh turun? Kecewa itu, waktu itu kecewa banget ya, Bu. Saya juga gak nyangka gitu bakal sejauh itu IPK saya. Tapi saya senang aja kok, Bu, nggak apa-apa. Mau bagaimanapun juga kan itu hasil kerja keras saya ya, Bu, selama ini gitu. Ya walaupun belajar saya belum cukup baik, tapi saya bersyukur. Yang penting saya masih bisa lanjut ke semester depan. Yang penting nggak ngulang mata kuliah aja, itu udah cukup bagi saya kok, Bu. Iya, itu pemikirannya sangat bagus, Mbak. Iya, Bu. Dan saya juga terkadang merasa bingung. Bisakah Mbak Yova jelaskan kepada saya apa perasaan bingung yang Mbak Yova maksudkan itu? Ketika saya gimana ya, ketika stres itu ya yang saya alami, Bu, berpengaruh terhadap nilai IPK saya juga bingung sama orang tua saya. Karena yang mereka tahu kan saya di kampus baik-baik aja ya, Bu, dan nilai IPK saya juga bagus gitu sih, Bu. Oke, tampaknya Mbak Yova juga merasakan takut ya jika orang tua Mbak Yova tuh merasa kecewa dengan diri Mbak Yova gitu, Mbak. Iya, Bu, benar. Lalu Saya juga gak pengen buat orang tua saya sedih karena stres yang saya rasakan sekarang, Bu. bagaimana dengan nilai IPK Mbak Yova nih yang turun? Apakah dengan turunnya nilai IPK ini membuat Mbak Yova tuh merasa baik-baik saja gitu, Mbak? Saya baik-baik aja, Bu. Mbak Yova mengatakan baik-baik saja, tapi kelihatannya ada yang tidak beres ya, Mbak. Saya melihat ada perbedaan gitu dari antara ucapan dengan kenyataan diri Mbak Yova. Iya, Bu. Saya tuh terlalu banyak takut dan khawatir aja sih, Bu. Ya, apakah orang tua Mbak Yova pernah gitu menanyakan tentang tugas Mbak Yova di kuliah? Enggak sih, Bu. Orang tua saya tuh gak ngerti tentang perkuliahan. Apalagi kan yang kuliah itu kan saya sendiri kan, maksudnya di sini tuh di keluarga gitu kan. Jadi saya juga nggak beritahu orang tua tentang masalah apapun yang ada di kuliah gitu, Bu. Oh, seperti itu, Mbak. Terus? Iya, Bu. Semuanya saya simpan sendiri. Bahkan ya, saya stres banget ngadepin tugas ini. Saya nggak berani bilang karena saya takut buat orang tua saya tuh kepikiran. Lebih baik saya ngerasain sendiri daripada orang tua saya itu harus tahu, Bu. Dan saya memberanikan diri untuk konseling dengan ibu juga, itu pun tanpa ada orang rumah yang tahu, Bu. Ya, Mbak, saya mengerti bahwa menyimpan semua ini dengan sendirian itu pasti akan terasa sangat berat ya, Mbak. Dan saya juga menghargai
keberanian Mbak Yova nih untuk datang dan berbicara dengan saya tentang hal ini gitu Mbak. Nah, tidak apa-apa kok Mbak, jika Mbak merasa bahwa dengan cara ini tuh Mbak akan tenang gitu. Nah, apakah dengan Mbak Yova pendam sendirian itu tidak masalah bagi diri Mbak Yova? Saya nggak masalah Bu. Menurut saya ini lebih baik. Oke, baik Mbak. Jika menurut Mbak Yova hal ini tuh baik, mari kita coba mencari cara ya Mbak untuk membantu Mbak Yova mengatasi tekanan ini. Nah, apa yang menurut Mbak Yova hal pertama dan hal yang paling terkecil dulu aja lah yang bisa dilakukan untuk membantu merasa lebih baik? Mungkin saya itu bisa buat daftar tugas dan prioritas gitu sih ya Bu ya, untuk tugas-tugas saya Bu. Dan mengerjakan tugas-tugas di awal agar nggak kewalahan saat tujuannya tiba. Ya, itu ide yang sangat bagus Mbak. Namun apakah ada cara, maksud saya apakah dengan cara itu Mbak Yova yakin bisa konsisten Mbak? Insya Allah sih Bu. Mungkin ketika saya kuliah, di mana hari itu dikasih tugas gitu ya, sepulang kuliah saya insya Allah langsung mengerjakan tugas, walaupun mungkin ada waktu sedikit. Tapi yang penting saya bisa mencicilnya gitu. Dan hal yang dikhawatirkan tiba-tiba malamnya ada kumpulan. Jadi saya sudah mengerjakan tugasnya dengan perlahan Bu, gitu sih. Itu ide yang sangat bagus Mbak. Mbak Yova bisa saja konsisten melakukan hal seperti itu berulang kali. Tapi Bu, ketika saya tidak ada kumpulan atau halangan yang lain pun, terkadang ya saya itu agak menunda tugas-tugas gitu loh, karena saya pengen istirahat Bu. Gimana ya Bu? Saya pengen minta saran dari Ibu, apa yang harus saya lakukan ya Bu? Baik, jika Mbak Yova meminta saran dari saya, maka saya akan memberikan saran untuk Mbak Yova. Kalau menurut saya sih ya Mbak, salah satu cara yang bisa membantu Mbak Yova itu yaitu dengan memanajemen waktu yang lebih baik lagi dari sebelumnya Mbak. Nah, kita bisa mencoba membuat jadwal yang mencakup waktu untuk belajar Mbak, mengerjakan tugas-tugas, dan juga waktu istirahat gitu. Apa Mbak Yova sudah pernah mencoba jadwal harian sebelumnya? Saya sudah mencobanya Bu. Lalu hasilnya seperti apa Mbak? Rasanya tetap saja Bu, tugas itu datang bertubi-tubi. Mungkin kita bisa mencoba teknik Pomodoro kali ya Mbak, yang dimana Mbak Yova itu bekerja selama 25 menit dan kemudian istirahat selama 5 menit Mbak. Nah, itu bisa membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan Mbak Yova. Kedengarannya itu bagus sih Bu, sangat menarik perhatian. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Iya Mbak, selain itu juga bagaimana perasaan Mbak Yova jika mulai saat ini tuh berkata tidak gitu pada beberapa aktivitas yang mungkin menurut Mbak Yova itu tidak terlalu mendesak gitu Mbak. Nah, dengan begitu kan Mbak Yova juga pasti lebih fokus lagi gitu pada tugas kuliah Mbak Yova dan kesehatan Mbak Yova tentunya. Itu terdengar sulit Bu, tapi saya rasa harus mencobanya. Ya, bagus sekali. Nah, selain itu, apakah Mbak Yova pernah mencoba teknik relaksasi gitu? Seperti meditasi atau olahraga ringan gitu Mbak, untuk membantu mengurangi stres Mbak Yova.
Belum Bu, tapi saya pengen mencobanya. Itu bisa menjadi langkah yang baik untuk Mbak Yova. Saya juga menyarankan Mbak Yova untuk tidak ragu gitu mencari bantuan, Mbak. Nah, misalnya Mbak Yova meminta bantuan kepada teman atau dosen terlebih dahulu untuk mengetahui gitu Mbak, bagaimana cara yang baik agar Mbak Yova ini bisa memanajemen waktu yang baik, terus juga mengumpulkan tugas-tugas mungkin yang banyak tugas-tugas gitu Mbak, dan agar jadwal Mbak Yova itu tertata gitu Mbak. Nah, jika merasa kesulitan dalam menghadapi tugas kuliah Mbak, nah mungkin mereka juga bisa memberikan panduan atau dukungan tambahan untuk Mbak Yova. Gitu ya Bu. Ya Bu, lain kali saya mencoba untuk bertanya ke teman dan dosen terlebih dahulu. Nah, dengan cara seperti itu Mbak Yova juga akan mampu gitu mengatur tugas-tugas yang datang Mbak. Nah, sehingga nilai IPK Mbak Yova itu akan stabil, karena dengan semakin giatnya Mbak Yova belajar, maka nilai IPK itu akan semakin naik Mbak, perlahan-lahan gitu. Dan tentunya kan namanya proses belajar itu tidak semuanya berjalan dengan mulus ya Mbak, pasti akan ada cobaan dan cobaan gitu. Jadi Mbak Yova harus tingkatkan lagi tentang diri Mbak Yova gitu. Apalagi jika Mbak Yova meningkatkan motivasi belajar Mbak Yova gitu kan, pasti nilai IPK Mbak Yova juga akan naik kan Mbak, akan naik terus kan. Nah, dan orang tua Mbak Yova juga pasti akan senang melihat keberhasilan Mbak Yova. Jadi jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat di sela-sela belajar Mbak Yova juga. Kan tadi Mbak Yova bilang bahwa Mbak Yova aktif kan Mbak di organisasi. Terus juga Mbak Yova juga aktif di ngajar-ngajar les untuk anak-anak. Terus juga bantu orang tua Mbak Yova. Nah, itu kan pasti sangat melelahkan ya untuk Mbak Yova. Iya, benar banget Bu. Iya, apalagi Mbak Yova tidak ada waktu istirahatnya. Ya, tidak apa-apa Mbak, perlahan-lahan di waktu malam gitu ataupun begadang, tidak apa-apa sesekali Mbak Yova begadang untuk mengerjakan tugas-tugas, tapi jangan terlalu keseringan Mbak, karena begadang juga tidak baik untuk Mbak Yova gitu Mbak. Baik Bu, saya akan mencoba mengubah kebiasaan saya terlebih dahulu sih, dan berusaha untuk mengelola stres lebih baik ya Bu. Lalu saya akan menerapkan teknik Pomodoro ya Bu, dan memanajemenkan waktu yang baik. Dan juga saya akan mengatakan tidak jika itu emang tidak terlalu penting untuk saya. Ya, bagus sekali Mbak. Tapi yang perlu diingat oleh Mbak Yova ya, Mbak tidak perlu melakukan semuanya sekaligus Mbak. Harus perlahan ya Mbak, agar Mbak Yova juga tidak stres gitu. Harus ngurusin yang organisasi, terus juga harus bantu orang tua, harus tugas-tugas gitu. Jadi harus perlahan, bertahap ya Mbak. Nah, mulailah secara perlahan dan lihat apa yang bekerja untuk Mbak Yova. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan jika merasa kewalahan Mbak. Iya Bu, tapi gimana kalau misalnya saya kan ya Bu ya sudah menerapkan tadi yang Ibu bilang tadi, terus saya sudah membagi waktu saya belajar dan organisasi, terus saya sudah melakukan mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Tapi gimana kalau nilai IPK saya itu masih terendah gitu Bu? Itu gimana Bu? Oke.
Bagus Mbak pertanyaannya. Ya mungkin kalau menurut saya sih apa ya, kan semuanya nggak langsung berhasil ya Mbak. Iya. Pasti akan menghadapi masa-masa yang sulit, dan tentunya nilai IPK yang turun itu sepertinya hal yang biasa ya Mbak, masih kita masih diwajarkan gitu, karena kan mungkin pencapaian Mbak juga belum tinggi seperti itu, belum semaksimal itu Mbak. Nah makanya jika Mbak Ilva merasa tidak ada perubahan gitu Mbak, tetap di segitu aja untuk semester ke depan misal. Nah Mbak Yova bisa datang lagi dengan saya untuk sharing-sharing aja Mbak, untuk bercerita gitu. Mungkin dari situ kan saya juga bisa memberi saran jika Mbak Yova meminta saran lagi dengan saya Mbak. Seperti itu mungkin ya. Iya Bu. Iya Mbak, apakah Mbak Yova merasa lebih baik lagi gitu setelah berbicara dengan saya? Iya Bu, saya ngerasa lebih baik sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sangat senang Mbak mendengarnya. Baik Mbak, kegiatan konseling ini sudah selesai Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi cerita dengan saya. Saya yakin Mbak Yova juga bisa mengelola semua ini dengan lebih baik lagi dari sebelumnya Mbak. Nah, kita bertemu lagi di sesi konseling berikutnya ya Mbak, untuk mengevaluasi bagaimana perasaan Mbak Yova setelah mencoba hal yang baru ini Mbak. Nah, semoga Mbak Yova juga merasa lebih baik lagi dan lebih siap lagi Mbak. Iya Bu, saya juga terima kasih banyak ya Bu, Ibu sudah mendengarkan tadi cerita saya di atas tentang saya, keluh kesah saya, tentang orang tua saya, tentang keseharian saya. Saya banyak terima kasih kepada Ibu sudah mendengarkan semuanya dari saya. Sama-sama Mbak, saya percaya Mbak Yova bisa melalui semua ini Mbak. Iya Bu.